Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, maka sudah seharusnya kita melakukan introspeksi diri. Kita melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing di dalam setiap saat. Tidak lain adalah untuk melihat seberapa jauh prestasi-prestasi rohani yang sudah kita capai, untuk kemudian kita melengkapi hal-hal yang kurang dalam diri kita dan menambahi hal-hal yang memang sudah baik dan dipertahankan tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau menyatakan, "Idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min." Yang terjemahnya adalah, apabila kebaikan yang engkau lakukan membuatmu bahagia, artinya orang tersebut selalu bersemangat dalam melakukan aneka kebajikan, maka itu adalah indikator keimanan seseorang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mukallaf, yaitu diberikan beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban bagi orang mukallaf yang sudah dikenai beban taklif berikut dengan konsekuensinya. Yang paling utama yaitu ibadah mahdhah yang berupa salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa argumentasi sekaligus riwayat yang menunjukkan tentang pentingnya salat ini bisa kita lihat pada tahun 9 Hijriah, yang mana tahun 9 Hijriah ini disebut dengan Amul Wafud, yaitu tahun delegasi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima delegasi dari kabilah-kabilah Arab yang ketika itu belum masuk Islam. Di antaranya Rasulullah menerima kabilah Thaqif, yang mana mereka melakukan negosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau masuk Islam, tapi mereka nego agar tidak melaksanakan sholat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda,
la khaira fi dinin la salatalah. Yang artinya adalah tidak ada baiknya satu agama yang tidak ada di dalamnya salat. Lalu argumentasi berikutnya, riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Rasulullah menyatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat adalah tiangnya agama. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba nanti di akhirat pada hari kiamat, yaitu salatnya. Maka jika salat yang dia lakukan adalah baik, maka saluha sairu amalihi, maka amal-amal yang lain adalah baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih, jika salatnya rusak, maka amal-amal yang lain menjadi rusak. Lalu riwayat yang lain, ketika Rasulullah menjelang wafatnya beliau berpesan, di antara pesannya yang penting adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Rasulullah berpesan kepada kita umatnya untuk senantiasa menjaga salat. Memang kalau kita lihat dalam tinjauan fikih, seseorang yang sudah melakukan syarat rukun salat sudah dipenuhi, maka dia sudah gugur dari kewajiban terhadap salatnya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, agar salat kita adalah salat yang baik, maka bagaimana kita berusaha untuk di dalam salat kita berusaha untuk khusyuk. Karena sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mana yang pertama disifati dalam hal ini alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka di dalam salatnya adalah orang-orang yang khusyuk. Maka kalau kita padukan di dalam fikih, di dalam madhab Syafi'i, tumakninah merupakan salah satu rukun di dalam salat, sehingga ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita secara implisit bahwa di situ di dalam tumakninah ada ketenangan, sehingga kita diharapkan untuk bisa khusyuk. Paling tidak ada usaha untuk bagaimana memahami apa yang kita baca di dalam salat kita, karena dengan cara itulah insya Allah, dengan cara memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat, maka ini akan mengantarkan hati kita menjadi orang-orang yang khasyi'un. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin beliau yaitu sahabat Bilal mengumandangkan azan, beliau selalu menyatakan, ya Bilal arihna bis salah, yang maknanya adalah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Sehingga dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, maka salat itu betul-betul satu proses kontemplasi, proses istirahat, bagaimana seorang hamba langsung berdialog dengan Tuhannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita cermati lebih lanjut, ada dua kategori orang yang melaksanakan salat. Yang pertama disebut dengan muqimus shalah, lalu yang kedua disebut dengan al-musallin atau al-musallun. Maka yang kita minta sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maka orang yang muqimus shalah adalah orang yang senantiasa mendirikan salat dengan menjaga hak-haknya salat di dalamnya, termasuk berusaha agar hatinya khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-musallin adalah orang yang penting melakukan salat, yang penting gugur kewajiban. Padahal kalau kita lihat di dalam surah Al-Ma'un, al-musallin jika dia melalaikan dari esensi salat yang dia lakukan, maka dia tetap mendapat celaka. Sebagaimana firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka para ulama mendapatkan kesan dari ayat ini. Untungnya ayat ini tidak menggunakan fi. Seandainya menggunakan fi, maka jika kita introspeksi diri kita, maka boleh jadi kita terkena ancaman itu. Karena perbedaannya, seandainya menggunakan fi, maka itu adalah dalam salatnya. Betapa sering kita lalai dalam sholat kita.
Tapi dalam ayat itu adalah fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun, sehingga para ulama memahami yaitu dari esensi atau pesan dari salat itu, sehingga orang yang salat seharusnya mampu mengimplementasikan pesan-pesan yang ada dalam salat, termasuk tanha anil fahsya wal munkar, yaitu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan usaha kita untuk bagaimana memahami bacaan-bacaan kita di dalam sholat, termasuk usaha untuk memperoleh derajat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة
وراحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم.